Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Teman-temanku semuanya, anak-anak kelas 11 agama 1, sebelumnya saya ucapkan selamat kepada kalian di tahun pelajaran ini. Yang sebelumnya kalian kelas 10 sudah bisa naik satu jenjang di kelas 11. Itu tidak lepas dari usaha kalian selama mengikuti kegiatan pembelajaran dan akhirnya mendapatkan hasil, atau kalian semuanya sukses untuk bisa naik di kelas 11. Di kesempatan kelas 11 kali ini, dalam jadwal terdapat 2 mata pelajaran baru yang diperuntukkan untuk anak-anak di jurusan keagamaan. Yang pertama yaitu Qiraatul Kutub dan yang kedua Tahfidzul Quran. Adapun untuk mata pelajaran Qiraatul Kutub, nanti selama 1 semester ke depan insya Allah akan bertemu dengan saya untuk bisa belajar bersama untuk memahami dan menelaah teks-teks berbahasa Arab yang merupakan referensi atau sumber-sumber hukum Islam yang mayoritas atau mendominasi kajian-kajian keislaman dengan menggunakan bahasa Arab. Tentunya kita harus bisa memahami, walaupun secara sederhana atau setidaknya kita pernah belajar bagaimana cara membaca teks-teks berbahasa Arab dengan teori-teori atau metode yang biasa diajarkan di kalangan pesantren ataupun madrasah-madrasah diniyah. Tapi untuk kali ini madrasah kita untuk mencoba memberikan kemampuan itu, memberikan kompetensi itu dengan memasukkan mata pelajaran Qiraatul Kutub. Untuk pertemuan pertama kali ini, saya coba mengutip sebuah kisah teladan, kisah yang menarik tentang sahabat Ali yang mempunyai sikap tawadhu dan rasa menghormati terhadap orang yang lebih tua. Di situ diceritakan bahwa keistimewaan atau pentingnya menghormati orang yang lebih tua, siapapun itu, kita tidak boleh membedakan. Pokoknya ketika dia orang yang lebih tua dari kita, maka hukumnya wajib bagi kita untuk menghormatinya, seperti dikisahkan dalam kisah berikut ini. Tapi tujuan dari kisah berikut ini adalah tidak hanya sekedar kita mengetahui isinya tok yang sudah diterjemahkan secara bebas, tapi tujuan yang pertama adalah kita bisa membaca, kita bisa memahami, dan kita bisa mengetahui posisi bacaan, posisi kalimat, tarkib kalimat yang berkaitan dengan ilmu bahasa. Langsung saja dari contoh di atas. Ini sebagai pertemuan awal, saya mengutip dari sebuah kisah yang ada. Nanti untuk kedepannya mungkin akan saya berikan, kita belajar bersama teori tentang qawaidul lughah, baik dari segi nahwu, baik dari segi sharaf, maupun dari segi penerjemahan yang tepat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hukiya anna Aliyan radhiyallahu anhu kana yadhhabu ilal jama'ati
li sholatil fajri musri'an falaqiya syaikhan wa hukiya lan den critakake anna aliyan sak temene sahabat Ali radhiyallahu anhu radhiya muga-muga paring ridho Allahu sinten Gusti Allah anhu saking sahabat Ali. Kana ana sapa sahabat Ali yadhabu budalan sapa sahabat Ali ilal jama'ati tumeka maring jamaah li sholatil fajri krana kanggo nglakoni salat subuh musri'an hale age-age hale tergesa-gesa falakia mongko tetemu sapa sahabat Ali syaikhan ing wong tua. Berikut contoh bagaimana kita bisa memahami, bisa membaca tulisan berbahasa Arab yang tidak disertakan syakal ataupun harokatnya, karena biasanya kitab-kitab berbahasa Arab tanpa adanya harokat atau syakal. Kata yang pertama yaitu wahukiyah. Wahukiyah dalam ilmu bahasa, wahukiyah adalah bentuk kata kerja atau isim, bentuk kata kerja atau fi'il mabni majhul. Fi'il mabni majhul itu biasanya dalam bahasa Indonesia mempunyai makna kata di. Kalau kita membaca kata hukiyah dalam menerjemahkan, kita harus menggunakan kalimat pasif. Wahukiyah, dan dikisahkan dan diceritakan. Beda halnya kalau kita membaca dengan kata haka, maka di situ artinya menceritakan. Tapi dalam di sini kita memajhulkan bentuk fiil tersebut. Wahukiyah, dan dikisahkan. Anna aliyan. Kata aliyan di situ menggunakan harokat fathah atau dinasabkan dengan alasan di situ isim yang diawali oleh kata anna. Radhiyallahu anhu kana ono yadhabu budalan. Yadhabu adalah bentuk fi'il mudhari yang menyimpan dhamir huwa. Terus kata ilal jama'ati, al jama'ati bentuk isim yang ciri-cirinya adalah diawali oleh adanya al di situ, maka sudah kita bisa pastikan bahwa al jama'ah adalah bentuk isim, dan isim yang diawali oleh huruf jar, maka dalam tarkibnya kita harus menggunakan harokat kasrah atau jar dengan tanda harokat kasrah. Al jama'ah bentuk isim mufrad ilal jama'ati li sholatil fajri. Kata sholah bentuk kata isim yang diawali oleh huruf jar li, makanya huruf terakhirnya kita gunakan i'rab jar atau di harokat kasrah. Li sholatil fajri, kata al fajri sebagai mudhaf ilaih dari kata sholah. Mudhaf ilaih itu apa sih? Kata yang disandarkan sebelum kata sebelumnya. Kata yang disandarkan pada kata sebelumnya yang mempunyai makna yang maknanya masih terkait dengan kata sebelumnya. Li sholatil fajri. Adapun dua kata yang dirangkai menjadi satu, maka posisi jabatan kalimatnya adalah kata yang pertama sebagai mudhaf, kata yang kedua adalah sebagai mudhaf ilaih. Adapun kata yang pertama sholat, tarkibnya menyesuaikan dengan jabatan kalimatnya. Li sholati, karena di situ didahului oleh huruf li.
Terus kata al-fajri sebagai mudhaf ilaih dari kata sholah yang selamanya harus dijerkan atau harus dibaca jer dengan tanda harokat kasrah. Selamanya mudhaf ilaih harus dikasrahkan. Musri'an hale agi-agi, hale keburu-buru, hale tergesa-gesa. Kata musri'an jabatan kalimatnya sebagai hal. Adapun hal adalah salah satu isim yang dibaca nasab, mansubatil asma'i. Hal posisinya adalah sebagai salah satu isim yang dinasabkan atau mansubatil asma, isim-isim yang dibaca nasab. Hal yaitu menjelaskan keadaan dari sebuah pekerjaan sebelumnya. Pekerjaan sebelumnya adalah kata yadhabu. Keadaannya dijelaskan dalam keadaan tergesa-gesa. Maka di situ dalam menerjemahkan saya tambahkan kata hale. Seperti itu mungkin dalam memahami berbahasa Arab. Insya Allah mudah-mudahan ketika kita bertemu bertatap muka bisa lebih memahami, bisa lebih difahami lagi tanpa ada batasan, tanpa ada kendala. Mungkin satu baris terlebih dahulu bisa dipahami. Selanjutnya kita sambung dengan cara diskusi melalui media e-learning.